episode 15. Bi, panggil Lira saat melihat Bian turun dari mobilnya. Bian tidak menjawab panggilan Lira, tapi ia berhenti tepat di depan Lira. Tatapan wajahnya masih datar dan dingin. Sungguh ini bukan Bian yang Lira kenal selama ini. Gue mau jelasin masalah kemarin, kata Lira lirih sambil menundukkan wajahnya. Masalah apaan? Tanya Bian. Gue sebenarnya dia itu bukan. Lidah Lira terasa keluh saat ingin mengungkapkan isi hatinya, namun ia tetap harus berusaha mengucapkan kata penjelasan untuk Bian. Sudahlah, gak penting lagi lo mau ngelak kayak gimana juga. Gue udah mundur sesuai permintaan lo. Harusnya lo seneng dong, kata Bian lalu ia segera berjalan pergi meninggalkan Lira di parkiran. Lira segera berlari mengejar Bian dan langsung memeluk Bian erat dari belakang. Gue sama Bangke gak ada hubungan apapun, Bi. Ucapan yang lo denger kemarin itu hanya sebagian. Orang yang gue maksud itu lo. Gue udah jatuh cinta sama lo saat pertama kali gue ketemu sama lo di kamar lo waktu itu. Tapi gue berusaha menyangkalnya. Gue takut akan sakit lagi. Gue gak mau ngejadiin lo pelampiasan dan kita hanya akan saling menyakiti dan tersakiti, ucap Lira panjang lebar sambil memeluk erat tubuh Bian dari belakang. Ra, panggil Bian lirih. Jantung Bian kini terasa seperti sedang berdiskoria saat mendengar penjelasan dari Lira. Lo yakin? Tanya Bian lagi sambil menggenggam tangan Lira yang telah melingkar di perutnya. Gue sayang sama lo, Bi. Gue kangen sama lo. Kangen banget malah, tapi ego gue terlalu besar buat ngakuinnya. Maaf, kata Lira. Bian segera melepaskan pelukan Lira, lalu dia membalikkan tubuhnya agar bisa saling berhadapan dengan Lira. Lira pun mendongakkan wajahnya saat Bian sudah memutar tubuhnya. Jadi lo terima gue? Tanya Bian sekali lagi. Terima apaan? Tanya Lira pura-pura bodoh membuat Bian berdecak. Rah, tekan Bian membuat Lira terkekeh. I love you, Fabian. Gue juga sayang banget sama lo, kata Lira langsung menghambur memeluk dada bidang Bian. Jadi sekarang kita resmi pacaran? Tanya Bian sekali lagi dibalas anggukan oleh Lira sambil tersenyum malu. Bian pun langsung melepaskan pelukan Lira lalu menatap mata Lira dengan lekat. Lira pun tersenyum dan mengangguk mengiyakan tatapan Bian padanya. Makasih Ra, makasih, seru Bian lalu mengangkat tubuh Lira dan berputar membuat Lira terkejut dan berteriak. Bian, teriak Lira takut membuat semua yang melewati mereka langsung menatap ke arah Bian dan Lira. Mulai sekarang dia adalah cewek gue. Buat kalian kalau berani macem-macem sama dia, siap-siap berhadapan sama gue, kata Bian mengancam setiap laki-laki yang melewatinya dan Lira. Apaan sih lo, Bi? Kata Lira malu. Gue seneng banget, akhirnya lo mau juga ngakuin perasaan lo, kata Bian bahagia. Maafin gue kalau kemarin gue pergi tanpa pamit sama lo. Gue cuma takut berat ninggalin lo, kata Lira menatap mata Bian. Kalau berat kenapa harus pergi? Tanya Bian sambil mengusap wajah manis Lira dengan jarinya. Mama yang nyuruh gue balik dan juga papa nyuruh gue bawa lo pulang ke rumah gue, kata Lira lirih. Gue? Kenapa gue? Tanya Bian bingung. Bokap lo udah mau mantu emangnya? Kalau gue sih kapan aja nikahin lo, gue siap, kata Bian lagi membuat Lira gemas dan memukul dada bidang Bian yang ternyata sangat keras. Gara-gara lo panik bawa gue ke rumah sakit waktu itu, orang suruhan bokap gue berhasil ngambil foto kita, mana di foto itu kelihatan banget lagi celana gue berwarna merah karena darah. Jadi bokap beneran ngira lo udah ngehamilin gue, kata Lira cemberut. Sembarangan aja sih bokap lo, gue baru juga nyium lo sekali, masa iya langsung bisa bikin lo hamil dan keguguran, kata Bian terkekeh membayangkan kebodohannya waktu itu yang mengira Lira keguguran padahal hanya menstruasi. Kan gara-gara lo Bambang, seru Lira kesal. Bian menghampiri kedua sahabatnya dengan wajah yang sumringah berbunga-bunga lantaran dia habis mendapatkan durian runtuh. Seger amat itu muka, kata Andre melihat wajah Bian secerah mentari. Gue lagi happy aja, kata Bian masih dengan senyum mengembang di wajahnya.
Kenapa? Tanya Dion penasaran. Lo udah gak sariawan lagi, Yon? Tanya Bian terkekeh karena beberapa hari merasa dicuekin oleh Dion. Dion hanya berdecak menanggapi pertanyaan Bian. Ada apa sih emangnya? Tanya Andre juga ikut penasaran. Pembantu lo udah balik ke rumah lo? Tanyanya lagi. Lebih dari itu, kata Bian semangat. Apaan? Jangan bikin makin penasaran kenapa sih? Tanya Andre kesal. Gue udah jadian sama Lira, kata Bian bahagia. Wah, bakal jadi calon korban berikutnya dong, kata Andre. Sembarangan aja kalau ngomong. Lo lupa sejak gue kenal sama kakak ipar gue mana pernah mainin cewek lagi. Dan sekarang Lira gue pastiin dia bakal jadi istri gue, kata Bian tersenyum. Gue dukung lo berubah jadi lebih baik lagi, Bi. Tapi jangan lagi lo deket-deket sama perempuan lain selain cewek lo itu, kata Dion bijak. Oh, udah pasti dong. Ngapain gue deket-deket sama cewek lain kalau cewek gue sendiri udah sesempurna bidadari, kata Bian menerawang jauh melamun ke masa depan. Syukur deh. Nah, sekarang mending lo traktir kita semua sebagai PJJ hari jadian lo, kata Dion juga semangat senang karena Bian telah memiliki kekasih yang bernama Lira, tanpa dia tahu bahwa Lira adalah... Oh, gampang, kalian boleh makan sepuasnya hari ini dan gue yang traktir, kata Bian. Mumpung kartu Bang Arya masih gue pegang, batin Bian terkekeh dalam hati. Aurel, panggil Ariel dengan wajah cerianya. Saat ini Ariel tengah janji temu dengan Aurel di sebuah kafe yang tak jauh dari apartemen Aurel. Ariel sengaja mengajak ketemu di dekat apartemen Aurel agar dia tak kelelahan. Lo kayaknya lagi happy banget, kata Aurel yang baru saja mendudukkan dirinya di kursi depan Aurel. Gue udah jadian sama Fabian, kata Ariel menggenggam tangan Aurel dengan erat. Iya kah? Tanya Aurel memastikan dan dibalas dengan anggukan oleh Ariel. Wah, gue ikut seneng Riel, kata Aurel tersenyum senang. Gue harap hubungan lo sama dia langgeng sampai pernikahan, ucap Aurel tulus. Amin, kata Ariel senang. Oh ya, gimana hubungan lo sama Raffi? Tanya Ariel serius. Jantung Aurel berdetak begitu kencang. Dia bingung bagaimana harus menjawabnya. Ia tak mungkin berbohong kepada Ariel, namun ia juga tak ingin membuat sahabatnya sedih. Aurel kembali tersenyum dan menarik nafasnya dalam. Kami baik kok, katanya sambil tersenyum. Lo gak bohong kan? Tanya Ariel menyelidik karena ia tahu ekspresi Aurel seperti apa saat ia bohong atau tidak. Enggak Riel, gue serius, hubungan kami baik. Ya meskipun gak kayak pasangan-pasangan lain, tapi setidaknya dia gak kasar kok sama gue, kata Aurel berbohong. Terus kenapa lo pakai masker begitu? Tanya Ariel yang memang sedari tadi ingin menanyakan mengapa Aurel memakai masker padahal di kafe ini tidak ada debu. Ais, lo lama-lama kayak polisi ya Riel, kata Aurel terkekeh guna menutupi kegugupannya. Arielku sayang, lo kan tahu gue lagi hamil muda dan ini tuh lagi dalam fase ngidam. Gue suka mual tiap nyium bau kurang enak dan ini contohnya, gue nggak suka bau pengharum ruangan di sini. Jelas Aurel berusaha setenang mungkin agar Ariel percaya. Oh, ucap Ariel percaya membuat Aurel bernafas lega. Aurel takut kalau sampai Ariel melihat bekas tamparan Raffi yang masih membekas di ujung bibirnya. Jadi lo gak makan nih? Tanya Ariel sedih. Padahal gue pengen traktir lo makan siang. Gue pengen, tapi gue mual banget, beneran deh. Ini aja gue juga gak bisa lama-lama. Kepala gue sering pusing dan mudah lelah karena mual, keluh Aurel dengan mata sendu. Memang benar, untuk itu Aurel tak berbohong karena memang kepalanya sering pusing karena kelelahan juga mengurus apartemen sendiri. Raffi tidak mau menyewa pelayan atau pembantu untuk membersihkan apartemen miliknya dengan alasan dia tidak suka dengan orang asing. Padahal Aurel tahu betul itu sengaja Raffi lakukan karena ingin menyiksanya saja.
Tugas Aurel kini hanya bisa sabar dan bertahan, setidaknya sampai anaknya lahir dan mendapatkan hak nama Raffi di akte kelahirannya nanti. Baru dia akan pergi menjauh dari kehidupan Raffi juga keluarganya.